Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang pada podcast Gerakan Guru Berkualitas Gerutas Indonesia. Pada hari ini kita kembali mengundang Bapak Profesor Husni Rahim. Selamat datang Pak Prof. Iya, terima kasih. Kita ingin menimba lebih banyak dari pengalaman Bapak, baik itu pengalaman yang sifatnya empirik sekaligus juga pengalaman batin atau pengalaman menuntut ilmu, menjelajahi ilmu pengetahuan dalam rangka bagaimana diaplikasikan pada dunia pendidikan. Jadi sekali lagi terima kasih. Pak Husni, kalau kita perhatikan penyelenggaraan pendidikan sampai dengan hari ini, selalu saja kita keluhkan banyak problem. Selalu ada masalah di berbagai aspeknya. Nah, masalah yang dihadapi ini lalu menjadi kendala, menjadi hambatan, sebagai suatu batas yang menyulitkan kawan-kawan saya sebagai guru untuk melangkah. Menurut Pak Husni, keterbatasan yang kita hadapi di dalam penyelenggaraan pendidikan itu sebetulnya seberapa? Apakah masih ada celah untuk menghadapinya? Iya, itu menarik ya kalau kita bicara tentang keterbatasan, karena semua orang mengalami keterbatasan. Semua lembaga mengalami keterbatasan. Mereka baru tahap akhir setelah mereka sukses barangkali merasa keterbatasannya berkurang. Ya, setelah mereka sukses. Tapi sebelum sukses, mereka keterbatasan itu. Keterbatasan itu di dalam beberapa istilah disebut limited. Tapi ada kalimat lanjutannya. Limited is unlimited. Limited is unlimited. Jadi di dalam keterbatasan sebenarnya tidak terjadi ketidakterbatasan. Nah, ini yang jadi di dalam keterbatasan sebenarnya ada peluang yang tidak terbatas. Nah, sehingga peluang itu bisa diambil, dimanfaatkan tidak. Kalau kita tidak ambil peluang itu, maka kita akan selalu merasa keterbatasan. Terbatas terus. Karena kita tidak pernah lihat ada peluang. Sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa dipakai. Orang keterbatasan biasanya apa? Dana. Keterbatasan akses. Ya kalau dana nggak ada, udah terbatas. Berhenti. Padahal sebenarnya tanpa dana pun mungkin dia bisa lakukan itu. Nah ini dia kan. Jadi dia harus melihat apa? Melihat potensi apa yang bisa dia pakai untuk mengatasi keterbatasan. Itulah limited and unlimited itu. Jadi dalam keterbatasan, ketika peluang itu dimasuki, maka keterbatasan itu menjadi hilang. Bisa, menjadi atau terbuka, bergeser atau terbuka untuk kita atasi. Iya. Nah ini yang harusnya dialami oleh semua orang dan semua lembaga. Kalau orang yang merasa sekolahnya atau seseorang guru misalnya merasa ya keterbatasan itu menghimpit dirinya, dia tidak pernah akan keluar. Dia akan tetap pada posisi yang terus bersama. Sekolah juga gitu. Ketika bersekolah merasa keterbatasan, ya dia tidak pernah mencari peluang melihat tadi apa yang bisa diatasi dalam keterbatasan ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengatasi itu. Sekolah itu juga akan tetap biasa-biasa terus-menerus. Ya umumnya begitu Pak Husni. Kan di dalam menyelenggarakan sebuah sekolah katakan gitu kan ya. Kan dibutuhkan sarana dan prasarana, butuh fasilitas, guru, siswa bahkan. Kalau komponen-komponen pendidikan itu minimal, katakanlah muridnya cuma 10 orang, gitu. Gurunya cuma 3 orang, itu pun honornya kecil. Lah, menghadapinya gimana Pak? Itu kan fakta Pak. Iya, dan itu kebanyakan seperti itulah fakta sekolah-sekolah kita.
saya melihat data statistik ya dari 2021-2022, jumlah sekolah di Indonesia itu 394.000 lebih berapa ratus gitu ya, 394.000. Dan 394.000 itu ya kebanyakan swasta. Ya biasanya kalau negeri paling tidak minimal fasilitas ada ya. Tapi yang swasta yang tadi mungkin dikenakan tadi ya. Nah ini yang anunya gini, kondisi yang seperti ini ya akan tetap terus menerus selama kita merasa tadi wah murid kita hanya 10 orang ya, kita tidak punya ruangan, nggak punya ini ya, selama kita mengeluh gitu ya tidak pernah teratasi. Coba kita lihat orang zaman dulu ketika membuat sekolah, dia tidak mengeluhkan fasilitas dulu kan. Sekarang guru ada murid, ayo ke rumah saya atau ayo ke masjid. Ya. Tapi si guru ini mengajar secara sepenuh hati kepada murid-muridnya ini, sehingga mereka pandai. Kita lihat guru ngaji di kampung. Guru ngaji di kampung itu kan luar biasa. Modal rumahnya sendiri. Ya, modalnya sendiri, rumahnya sendiri, tapi semua anak bisa ngaji. Jadi itu namanya kompetensi itu sampai mereka bisa ngaji semua kan. Nah biasanya dirayakan dengan motong ayam, ya, tamatan. Ya. Ada guru yang lalu murid ngajinya banyak sekali sehingga dia berubah menjadi pesantren. Iya. Gitu kan. Itu anunya, jadi perkembangannya. Jadi perkembangannya dari keterbatasan, setelah dia sungguh-sungguh tadi melihat peluang, ya dia olah dengan lebih bagus, maka muncul beberapa peluang besar. Sehingga muncul dia menjadi pesantren itu setelah orang makin banyak yang ingin menyekolahkan anaknya. Setelah anaknya banyak, mereka mikir tempatnya nggak cukup lagi di sini. Gimana? Nah, kalau kita lihat perubahan baru, dirikan mereka membuat rumah sendiri-sendiri lah, ya, yang petak sama dengan yang di Sumatera Selatan itu dulu pesantren Sri Bandung, ya rumahnya kecil-kecil itu untuk tempat santri sendiri. Tapi itu sudah mengandungkan potensi, memanfaatkan. Jadi tidak pada ngeluh keterbatasan. Karena kalau begitu dia buka gitu, murid tambah banyak, peluang. Jadi kalau peluang tambah banyak, mungkin orang yang ingin, ayo kita ramai-ramai kita bangun sekolah ini. Saya bawa kayu satu, yang satu saya bawa bata ini. Gitu. Akhirnya jadi, itu kan pengalaman. Tadi lalu terlampaui. Jadi kalau jadi harus tadi bahwa ada peluang itu harus dicari. Jadi jangan dengan ada keterbatasan kita ngeluh. Ini yang kelemahan kan gitu. Ketika ada keterbatasan kita ngeluh, gimana kita mau berkualitas? Kita nggak punya laboratorium, gaji guru kurang, ya fasilitas ruangan juga masih kurang gitu. Apalagi mau beli laboratorium nggak punya duit. Nah, itu kan yang dialami sekolah. Pak, itu kan realitas. Bagaimana memulainya sehingga ya kita kan melihat itu fakta. Untuk bergerak di awal sehingga melampaui batas-batas keterbatasan itu bagaimana? Ya, awalnya memang harus yang pertama ya si kepala sekolahnya yang punya komitmen besar. Ya, bahwa saya harus membesarkan sekolah saya ini, bahwa saya harus mendidik orang sebanyak mungkin yang memang memerlukan pendidikan untuk merubah nasib mereka. Jadi itu dulu. Nah, baru dia merekrut siapa yang bisa sama-sama saya untuk mencapai tujuan itu. Ya, cari guru kan? Ya, guru cari yang sama idenya dulu. Jadi kalau dia mencari guru, kita lihat pengalaman zaman dulu, ya, zaman saya mungkin zaman masih ngalami, guru kita di sekolah kan gitu. Ya, dicari orang yang memang mau tadi semangatnya untuk mencerdaskan anak. Ayo kita anukan. Setelah itu, ya, setelah ada komitmen besar itu, niatnya satu dulu, muridnya kita harus cerdaskan. Jadi cara pendidikan itu hanya dua yang utama, ada murid, ada guru. Sarana itu kan baru belakangan menyusul. Tapi ada murid, ada guru. Nah, jadi kalau kita bertekad, misalnya sekarang ini sekolah saya hanya punya murid 10 orang, ada hanya satu ruangan, tidak apa-apa. Lakukanlah pendidikan di situ dengan sebaik mungkin oleh kepala sekolah pada guru. Kalau ini menjadi bagus, ini akan menjadi marketing kepada orang-orang lain. Orang tuanya akan bilang, anak saya di sana pandai sekarang dia, membaca bisa, ya ngaji bisa, juga sopan santunnya menjadi bagus. Ya, nah, itu kan marketing si anak ini tadi kan. Orang lain melihat, oh iya anak kamu kok sekarang hebat bener ya. Di mana sekolahnya? Oh di situ.
Nah, minat masukkan. Nambahlah orang yang ingin masuk di sini. Nah, kalau setelah nambah, itu otomatis nanti tadi akan mungkin banyak potensi masuk. Ada orang tuanya yang menjadi kan orang tuanya sudah ingin masuk itu dengan alasan anak saya menjadi pintar. Tapi dia diminta bantuan mesti mau. Ayo kita sama-sama ini. Bantuan itu tidak harus bentuk uang. Orang akan melihat figur penggerak pertama dan figur guru. Figur guru yang mungkin pada saat itu mungkin juga dia tidak disebut guru, kecuali seperti guru ngaji gitu Pak. Artinya karakter yang melekat pada diri figur ini yang harus dikuatkan betul di dalam perjuangan pendidikan itu. Betul. Sehingga dia bisa menarik orang lain kira-kira. Kawan-kawan sekalian, kita sudah dapatkan satu hal. Keterbatasan itu bisa dilampaui manakala person pribadi guru atau figurnya itu mampu memulai untuk melangkah dari keterbatasan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kembali lagi pada perbincangan kami yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.